Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ternak Susah Channel bersama saya Agung di Abi Farm di Kudian Sleman, Yogyakarta. Ini saya kasih nama Abi Farm karena kalau nyari ke rumah saya itu gampangnya itu Agung Bebek, makanya saya kasih singkat Abi Farm, nama farm yang unik ya, biarinlah. Kita masih banyak PR yang belum saya sampaikan karena kemarin saya masih repot di rumah, kesehatan juga belum fit bener, ketarik urat, tapi itu batuk pilek dan suara masih sering paro sampai sekarang, masih serak-serak. Yang menjadi PR saya yang belum saya sampaikan yaitu analisa di bulan Juni. Jadi bebek 200 ini dari koloni A1, A2, A3, A4, 15 hari di kandang, belum saya sampaikan analisa pendapatannya. Bulan Juni 1 bulan A1 sampai A4 juga belum, sama bulan Juli, Juni. Itu yang bebek 200, sedangkan nanti yang A5 sampai A7 itu masuk di bulan Agustus tanggal 3, nanti juga akan saya sampaikan sekaligus, jadi langsung saya rapel untuk laporannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah komentar, yang kelewatan saya membalas. Insya Allah setiap komentar di video di YouTube insya Allah akan saya balas semampu saya, sebisa saya untuk kemajuan kita bersama, dan juga di WA insya Allah akan saya balas walaupun terlambat. Kalau ada telepon belum keangkat, saya mohon maaf sekali lagi, insya Allah pasti akan saya balas. Kita update dan perlakuan untuk bebek yang 200 ekor masih tahap pertama, yang 150 yang di koloni A5 sampai A7 perkembangannya bagaimana. Yang ini udah 2 bulan lebih, yang di koloni A5 sampai A7 itu 1 bulan 4 hari, yang di koloni A8 sampai A10 itu kurang lebih 29 hari. Berapa sih persentase telurnya, naik atau turun? Atau yang A5 sampai A7 keselip, yang di koloni A8 sampai A10. Nanti kita bahas tiap kotak atau tiap angkatan, perlakuan bagaimana pemberian pakan yang bebek 200 ini, yang 150 dan yang 150 yang di sana. Kita ungkap per kotak, saya tunjukin progres telurnya, saya tunjukin progres pakannya, perlakuan di awal bebek bertelur di dalam kandang Caplonia. Bagi teman-teman, jangan lupa subscribe, kita belajar ternak bersama. Tambahkan di kolom komentar demi kemajuan channel saya dan dalam belajar ternak bebek. Dalam pemberian pakan masing-masing kotak dan perlakuan di pertama bebek masuk itu beda-beda ya bos. Yang di yang 200 ekor di A1 sampai A4 itu pertama kali saya menggunakan makan campur dulu, karena saya ikutin protein sesuai umur bebek. Jadi di awal saya pakai nasi aking, begatul dan konsentrat 144 red mamel semi basah, itu mulai saya gunakan di protein 15%. Perlahan-lahan saya naikin lihat perkembangan telur dan umur bebek. Ini saya sifatnya mengulang. Buat teman-teman yang baru menyimak konten ini, silahkan subscribe dulu. Lalu perlahan-lahan kita naikkan, dan perlahan-lahan saya ganti peralihan ke pakan jadi Malindo. Saya menggunakan pakan jadi Malindo. Lalu yang di A5 sampai A7 itu beda lagi. Pertama saya gunakan nasi aking, sama nasi aking, begatul sama konsentrat itu, tapi sistemnya lebih kering. Jadi saya hanya rendam nasi aking pagi, terus saya kasihkan di sore, saya tiriskan. Katul sama konsentrat sifatnya lebih kering. Kalau ada sisa saya kasihkan lagi.
Kita coba di situ. Demikian juga yang di A itu masuk tanggal 3 bulan 9. Demikian juga yang di A7, A8 sampai A10 perlakuan sama. Kita lihat progres dari dekat, berapa persentase tiap koloni dan berapa hari ada di kandang. Kita simak ya. Saya lihat dari dekat, saya video tiap koloni, saya tunjukkan berapa persen pakannya dan berapa persen produksi telurnya. Kita simak. Oke, kita lihat dari dekat ya. Ini di koloni A1. A1 nih catatannya. Tanggal 5 41 butir atau berapa itu? 41 butir itu 82%. Konsumsi pakannya 5,9. Tanggal 6 kemarin ya, itu 50 butir atau 80%. Konsumsi pakannya di 6,176. Nah, ini real ya. Jadi pemberian pakan pasti beda-beda. Ini ada kilogramnya, itu ada 7, 8, 8 dan 7. Ini setelah dikurangi sisa, konsumsi pakannya akan kelihatan. Ini yang di koloni A1. Yang di koloni A2. Koloni A2 itu berarti A1 sampai A4. Sampai A4 ya, nah, di sini ya. Itu sudah 2 bulan lebih 7 hari. 2 bulan lebih 7 hari. Produksinya ini, Bos. Nanti kita tampilkan aja yang ini kemarin tanggal 5 itu 42 butir atau 84%. Saya kasih pakan 7, masih ada sisa dan konsumsi pakannya 6,304. Kemarin produksinya 88% atau 44 butir. Saya kasih 7 kg. Konsumsi pakannya 6,2 sekian, 6,2868. Tadi pagi 44 butir atau 87%. Saya kasih pakan 7 kilogram. Nah, kenapa kok ini masih banyak? Ini buat teman-teman, saya menggunakan sistem ad libitum atau mentor saya mengajarkan dalam pemberian pakan itu pakan wajib tersedia. Nanti kita yang di belakang ya, kita lanjutkan dulu. Kenapa saya menggunakan sistem ad libitum atau pakan wajib tersedia? Untuk di koloni A3 ini sama ya, ini angkatan 1 A1 sampai A4. Ini jumlah 50 ekor tiap kotaknya. Konsumsi pakannya, nah ini Bos, dan produksi telurnya. Ini tanggal 6 40, tanggal 5 37 atau 74%. Tanggal 6 40 atau 80%. Tadi pagi 42 butir atau 84%. Saya kasih pakan 7 kilo. Ada sisa sekian, konsumsi pakannya 6,25. Ini yang di koloni A. Di koloni A3, Bos. Nah, ini kita lihat di koloni A4. A4 ini kemarin sudah saya info kalau ini ada yang meninggal 1. Nanti kita bahas ya, kenapa kok mati, tiba-tiba mati kaku, dan perlakuan bagaimana kita simak. Nanti saya akan ungkap juga biar tidak kelupaan, kadang saya sering lupa. A4 49 ekor. Ini tanggal 6 tanggal 5 43 butir atau 87, tanggal 6 43 atau 87 butir. Tadi pagi 45 butir atau 91,8%. Kalau di rata-rata sudah di 80% up ya. Lupa belum saya hitung, nanti saya tambahkan aja totalnya. Konsumsi pakannya ini saya kasih 7 kilo, ada yang sisa. Nah, ini perlakuan tiap kotak beda ya, ada yang kasih 8 kilo, sisa sedikit saya tambahi 7 kilo. Dan terakhir kemarin tadi pagi ada sisa 0,6 atau konsumsi pakannya 6,4. Nanti saya tampilkan rata-rata untuk yang 200 ekor ini.
Berapa sih konsumsi per ekornya menggunakan pakan jadi Malindo 9905 SP. Ini masuk tanggal 15 Juni 2023 jam 11 siang, jam 12 jam 11 sekitar itu. Masuk di koloni A5 dan A7. Di koloni A7 ini, sorry saya pos atau biar ya maklum lah, saya kerjain sendiri. Koloni A5 50 ekor masuk tanggal 3 Agustus, berarti sekarang sudah 1 bulan lebih 4 hari. Ini bos produksinya. Alhamdulillah masih bisa bertelur. Juga saya kecewa nanti bebeknya ada ikut seloyo. Ini tanggal 5 4 butir atau 8%, tanggal 6 saya kasih pakan 6 kilo, sisa pakannya 5,5. Nah, ini bisa dilihat ya bos, kecenderungannya masih sekitar di bawah 20%, sekitar 20. Ini baru naik baru 2 hari ini. Ini saya beli, kalau ini saya beli di Kulon Progo, bebeknya yang 200 ekor ini. Yang ini belinya di dekat rumah di Pasar Gedean A5. Nanti akan saya rata-rata berapa sih total telur secara keseluruhan dan per angkatan ya. Yang 200 150 ini A5 sampai A7 dan A8 sampai A10. Ini A6 550 ekor. Ini lupa belum saya catat. Ini berat angkatannya nggak tahu, ini ya sehujan aja lah. Tanggal 5 7 butir 99 atau 14%, 18%, 18%, dan konsumsi pakannya ini. Ini kalau dilihat dari kecenderungannya nafsu makan berkurang ini, biasanya sih akan bertelurnya akan meningkat. Biasanya seperti itu, nafsu makan berkurang, mengais-ngais tanah, itu seperti itu. Kita yang A7. Di A7 50 ekor sama masuk tanggal 3 atau 3 Agustus ya, jam 11 siang. Ini silakan dinilai sendiri. Tanggal 5 8 butir, 11 butir, 12 butir. Konsumsi pakannya 5 kg per kotaknya. Ini pemberian pakan saya dalam 1 hari cuman 1 kali aja, pagi sampai pagi berikutnya 24 jam. Nanti saya rata-rata saya tampilkan. Sekarang ke yang A8 sampai A10. Berapa sih telurnya? A8 ini masuk tanggal 3 Agustus. Ini sudah bulan September, tanggal 3 Agustus. Sorry tanggal 9, sorry bos, tanggal 9. Kaget saya. Ini berarti sudah 29 hari. Ini progresnya yang di koloni A8 ini. Tanggal 7/14 ya, dilihat konsumsi pakannya juga sekarang sudah mulai berkurang. Nah, ini akan ngegas. Kemarin 9, 14, 17 ini ada peningkatan seiring dengan nafsu makan yang berkurang. Biasanya seperti itu kalau dilihat dari analisa setiap kotak yang di sana, bisa dilihat perkembangannya. Ini yang di A9 kemarin memang dari awal diisi 49 karena jarumnya itu kan 50 50 50 150. Cuman di sini kemana ada yang kejepit terus di sama Mas ini ngambil
A8 sampai A10 itu dari Mas Tri Realita Amburadul. Kalau di Facebook itu Realita Amburadul, yang sering akhir-akhir ini saya gunakan untuk YouTube Shop. Saya upload di situ penjualnya, ada nomor WA-nya, monggo disimak. Ini di A9. Terus kemarin ada yang mati satu, nanti kita ungkap juga ya kenapa di sini mati satu dan di sana mati satu, penyebabnya kita teruskan dulu. Ini 48. Nah ini produksi telurnya, ini sama di 29 hari, belum ada 1 bulan. 28 atau 52 butir 70% sekian, 79%, 62 sekian. Nanti kita total rata-rata. Konsumsi pakannya ini bisa dipantau. Ini dari Purworejo bebeknya. Sedangkan yang di sini masih sama dari Realita Amburadul di Facebooknya, tapi nama aslinya Mas Tri. A10 ini 45, sempat di 98 butir 9%, terus tanggal 541 turun ke 39 atau 78, naik lagi ke 42 atau 84%. Konsumsi pakannya sekian. Nah ini kalau dilihat dari sini, ini kan 6, saya kasih pakan 6 kilo. Ini saya masuk jam tengah 6 itu masih ada sisa, terus saya masuk lagi jam 7, habisnya anak sekolah nggak ada sisa. Demikian juga saya kasih 6, saya kasih 7 ada sisa, saya kasih 9 masih ada sisa sekian, bisa dilihat. Nah bisa dipantau ya, ada sisa 0,5. terakhir saya kasih pakan 7 kilo. Ini dari Mas Tri Realita. Nanti saya tampilkan masing-masing angkatan itu berapa persen dan berapa hari di kandang, saya akan sampaikan. Nanti kita bahas soal kenapa penyebab tiba-tiba bebek itu mati kaku, sehat terus mati kaku, dan kenapa pakan selalu tersedia. Itu update per koloni, per kotak, per angkatan. Nanti kita tampilkan. Kita lanjut. Jadi tadi ya per kotak atau per koloni sudah saya sampaikan. Tiap kotaknya nanti kita rata-rata per angkatan kita hitung lagi. Soalnya catatan ada di HP. Kalau rekap secara keseluruhan bebek 498 ekor itu kemarin, hari kemarin telur ya, kemarin total 56,6%. Hari ini telur 59,03%. Dalam arti bebek yang 200 ekor ini A1 sampai A4 dan A8 sampai A9, A10 itu masih membantu di pakan, ibaratnya membantu pakan di koloni A5 sampai A8, karena produksinya A5 itu 12 butir, A6 9, A7 12, A8 17 butir. Secara keseluruhan bebek yang terbaru tanggal 9 Agustus atau baru 29 hari, secara keseluruhan yang punya Mas Realita Amburadul ini bagus pemilihannya. Mungkin pas pemisahannya itu atau mungkin karena dekat dengan yang di koloni A7 yang produksinya rendah ini, karena mepet itu jadi ikut terbawa suasana atau bagaimana, tetap dalam pemantauan. Yang penting prinsipnya saya kasih yang terbaik, pasti hasilnya akan baik. Walaupun yang sudah 1 bulan lebih 6 hari 7 hari masih jauh di harapan saya, dari harapan saya dan keinginan saya, tapi nggak apa-apa, kita pelihara dengan baik. Insya Allah kedepannya pasti hasilnya akan baik. Rata-rata itu secara keseluruhan. Kalau untuk konsumsi pakannya ini, karena suhu itu di Jogja hari ini cukup dingin banget, sempat di 19 derajat Celcius. Saya masuk jam setengah 6 mematikan lampu, sempat di 20 derajat Celcius, sempat kabut turun sampai siang, sekitar jam 7 itu, sampai ngantar anak sekolah jam setengah 7 itu kabut sampai bawah, dingin banget. Apalagi udah jam 10 ke atas, luar biasa dinginnya. Konsumsi pakan masih otomatis akan cukup banyak meningkat. Tanggal 4 konsumsi pakannya itu rata-rata per ekor itu
1,2 on atau per 100 ekornya itu 12 kilo. Lalu kemarin juga masih cukup dingin di 13,87 atau di 1,3. Tapi pagi kemarin, pakan kemarin tanggal 6, karena kemarin saya hitung sisanya di 11,54 per 100 ekor dalam satu hari menggunakan pakan jadi Malindo 99, mempengaruhi suhunya atau per ekornya 1,1 on per ekor bebek dalam satu hari atau 24 jam, karena pemberian saya pakan tiap hari aja. Kenapa saya membahas pakan adil pitung? Baik, yang saya menekankan pakan selalu tersedia untuk menjaga kesehatan bebek ke depannya, juga produksi telurnya. Memang enak pakai pakan jadi ya, pagi dikasih sampai pagi harinya, tinggal dipantau, sisa dikasihkan lagi, kurang ditambah. Misalnya itu. Kalau yang pakan nyampur, pemberian pagi misalnya jam 7 sampai jam 4 dikasih lagi, itu 9 jam. Itu pakan harus selalu ada. Dan sampai jam 7 dikasih, nanti jam 9 udah habis, itu otomatis akan berpuasa, bebek puasa dari jam 9 sampai jam 4 sore. Itu 7 jam. Kalau yang 4 pagi, 4 sore, pemberian pakan sore hari jam 4 sampai jam 7 pagi, itu udah 15 jam, hitung aja. Kalau 2 jam habis, otomatis jam 6 habis, akan puasa jam 6 sampai jam 7 sampai jam 7 pagi. Berapa jam itu? Bebek puasa menahan lapar di saat suhu dingin ataupun suhu panas atau lingkungan yang berbeda-beda ya. Itu bebek akan produksinya kurang bagus dan nanti bebek akan rusak. Karena kenapa? Untuk menghangatkan badan itu bebek dan berproduksi telur, bebek itu mengandalkan dari pakan. Kalau bebeknya kurang bagus, kurang gemuk, itu nanti pakan nggak ada, itu otomatis akan menghangatkan badan itu, dan untuk memproduksi telur itu akan mengambil dari, atau kalori itu mengambil dari badan. Nanti bebek akan, kalau begitu terus menerus selalu dibiarin puasa, dibiarin menahan lapar, dibiarin untuk mengambil, untuk menghangatkan badannya itu dari badan, otomatis akan kurus lah, seperti itu, akan kurus. Nanti kalau udah kurus, dan itu akan mengambil dari bulu-bulunya, makanya cepat rontok. Terima kasih Mas Mudo di Prambanan ilmunya. Ini bagaimana menciptakan bebek itu pakan selalu tersedia di awal bebek masuk. Jangan ragu untuk memberi pakan secara full, karena biasanya bebek itu akan beradaptasi kurang lebih di 1 minggu lah. 1 minggu itu adaptasi lingkungan yang biasanya dari pangon, makannya seadanya, terus dibiarin bebas, terus cuaca dan sekitar dan lain-lainnya lah, seperti mandi, dibiarin mandi, makan cacing, terus masuk ke dalam kandang, dikasih pakan, otomatis makannya itu akan lahap. Biasanya makan seadanya, dikasih makan yang bagus, diukur proteinnya, bebek akan lahap. Karena dari bebek yang kurang terawat, ibaratnya ya, mohon maaf, yang dari bebek dari sisi pakannya kurang gitu aja lah, dikasih yang diinsentif, itu akan penyelesaian kandang, biasanya diumbar atau diangon, terus dimasuk ke dalam kandang per koloni, ruang geraknya beda, lingkungannya beda, itu akan menyesuaikan. Lalu pakan juga biasanya makan seadanya, dikasih pakan langsung lahap, seperti itu. Bagaimana mengatasinya ya, habis dikasih, kalau tidak mau repot ya. Di awal kondisikan bebek itu pakan selalu tersedia, nanti akan terukur. Kalau sudah tercipta seperti itu, nanti bebek itu akan mengukur sendiri. Untuk pakan nyampur 1,6 on per ekornya, kalau pakan jadi itu kurang lebih di 1,2 atau 1,3 on per ekornya. Cuman kalau yang pakan nyampur itu pagi sore, seperti itu. Sekelumit aja ya. Nah, kenapa saya menyampaikan yang tadi yang di koloni A4 itu mati 1, yang di A8 yang 49 ekor
Memang dikasih karena kurang bagus, diambil. Itu servis dari Mas Realita, mati satu. Ternyata saya amati dari yang di tempat yang becek atau yang di lembab itu ada maggot, bukan maggot yang ciptaan kita ya, ciptaan manusia bukan, tapi maggot yang karena ada kayak semacam hitam-hitam kayak belatung, tapi itu namanya maggot. Kemarin diskusi soal maggot sama belatung itu sama Pak Muda juga, itu dimakan dan menyebabkan di bebek menjadi mati kaku karena saya pernah ngalami. Minggu sore itu saya masih masuk kandang itu masih, sorry suara saya sudah mulai parau lagi, masih sehat, tapi saya masuk malam kok saya lihat dari luar ada yang kaku, itu kena maggot itu, jadi kaku. Terus yang di A7 kemarin sempat mau kejadian seperti itu, udah lumpuh, saya ambil, saya pijat-pijat, saya urut, saya bacain doa-doa sembuh. Tapi ada salah satu solusi untuk menangani hal tersebut, yaitu dengan dikasih nasi yang hangat di kepal itu, dikasih aja gula pasir buat nyampur di kepal-kepal, disuapin, nanti akan siap insya Allah sambil diurut-urut. Cuman seperti itu, jadi kita harus lebih memperhatikan bebek dan kandangnya. Begitu teman-teman, kalau saya belepotan dan tidak ada urutan dalam penyampaian karena spontan aja. Semoga ke depan kita lebih bisa rutin walaupun sekedar update. Menjadi PR saya adalah laporan analisanya tiap bulan, belum saya buat. Kondisi kandang, kondisi bebek, kondisi lingkungan masing-masing peternak beda. Jadi ini hanya sekedar referensi dan inilah real yang ada di kandang saya, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Kita belajar ternak bareng. Silakan tambahkan di kolom komentar, juga subscribe, like, dan semoga bermanfaat. Nomor WA saya 0819615070. Terima kasih. Saya Agung dari Abifarm Gudang Sleman, Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.